Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Manado pagi ini bersama saya Megumi Suma. Kali ini kita kehadiran narasumber yang akan berbincang terkait pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Narasumber kita pagi ini ada saudara Brian Kirel Sundalangi SH selaku Ketua Panitia Pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Terima kasih banyak kehadirannya Kak Brian. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Kabar hari ini luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan baik ya Kak. Iya baik. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa ini Kak? Kalau saya kesibukan hari-harinya itu saya seorang bankers. Pekerjaan saya kerja di perbankan Kak. Di perbankan, oh ya. Kak Brian sendiri juga merupakan selaku ketua panitia ya, Iya, merupakan betul. bagian juga dari Ikatan Nyong Nona Manado. Iya, ikut tahun berapa itu Kak kegiatan? Kalau saya ikut pemilihannya itu tahun 2023 dan pada 2023 itu saya terpilih sebagai Nyong Intelijensia Nyong Manado 2023. Oke baik. Untuk mengawali nih Kak, mungkin bisa diceritakan dulu Nyong Nona Manado ini apa Kak? Oke, jadi Nyong Nona Manado itu banyak yang tahu Nyong Nona Manado itu sebagai Duta Wisata Kota Manado. Tapi kalau dalam lingkup keseluruhannya itu, Nyong Nona Manado itu bisa mencakup semua aspek yang ada di Kota Manado. Contoh, kalau Nyong Nona Manado bekerja sama dengan kalau Nyong Nona Manado bertugas sebagai duta daerah, Nyong Nona Manado itu bisa menjadi duta daerah. Kalau Nyong Nona Manado bertugas di instansi olahraga, Nyong Nona Manado itu bisa menjadi duta pemuda dan olahraga. Jadi Nyong Nona Manado itu bukan hanya duta wisata, tapi Nyong Nona Manado itu merupakan ikon Kota Manado yang mempresentasikan Kota Manado itu sendiri. Oke baik, dan untuk pemilihan tahun ini Kak persiapannya sudah sejauh mana? Untuk persiapan tahun ini, kemarin kami dari Panitia Pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026 sudah melakukan seleksi untuk ke-11 pasang finalis Nyong Nona Manado. Dan pada tanggal 3 Mei kemarin itu sudah dilakukan big audition. Yang mendaftar itu kurang lebih ada 194 orang, disaring menjadi 80 orang, dan dari 80 orang itu kami menyaring lagi menjadi 11 finalis pemilihan Nyong Nona Manado. Oke, dari sekian banyak peserta yang datang di big audition itu bagaimana mereka mendaftar, bagaimana caranya itu Kak? Iya, nah kalau untuk pendaftaran dari kami panitia sendiri itu membuka yang pertama online lewat media sosial Ikatan Nyong Nona Manado. Terus kami juga membuka kesempatan untuk mereka yang mau di scouting langsung. Jadi kami ada scouting lewat akun media sosial Instagram Nyong Nona Manado, ada juga kami scouting langsung di lapangan. Jadi kami langsung turun lapangan untuk kami menawarkan kepada pemuda-pemudi di Kota Manado yang mau join pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Oke baik, dan untuk setiap tahunnya apakah ada tema-tema yang berbeda untuk pemilihannya? Kalau untuk tema-temanya itu biasanya tiap tahun itu mekanismenya sama, cuman bedanya itu di tema-tema tiap tahunnya. Contoh tahun ini tema pemilihannya itu Advancing Authenticity. Iya, seperti itu. Jadi perbedaannya itu Megumi kurang lebih hanya di temanya saja, tapi kalau untuk mekanisme pemilihan tiap tahunnya itu kurang lebih sama. Oke, untuk perbandingan apa yang membedakan tema pemilihan tahun ini dibanding tahun sebelumnya Kak? Iya. Nah, kalau untuk tahun ini perbedaannya itu cukup signifikan karena tahun ini kami membuat tema di mana kami ingin semua pemuda-pemudi yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda itu yang mau join, kami terbuka untuk mereka semua. Baik mereka mungkin datang dari latar belakang yang berbeda-beda seperti agama, seperti budaya mereka maupun etnis mereka, kami terbuka di situ. Oke, dan Nyong Nona Manado Kak, kenapa ajang ini masih penting gitu ya dan masih relevan bagi generasi muda terlebih di Kota Manado? Oke, baik. Jadi sebagai informasi untuk ajang pemilihan Nyong Nona Manado ini tiap tahunnya itu diselenggarakan berbarengan dengan kegiatan akbar pemerintah Kota Manado, HUT Kota Manado. Dan tahun ini HUT Kota Manado ke-403 tahun
Dan untuk Nyong Nona Manado sendiri itu sudah ke-37 tahun diselenggarakannya. Kenapa pemilihan ini sangat penting? Karena pemilihan ini dibuat oleh pemerintah Kota Manado lewat Dinas Pariwisata, bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Manado, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Manado, dan tentunya Ikatan Nyong Nona Manado. Membuat kegiatan ini untuk membangun suatu platform untuk pemuda dan pemudi di Kota Manado yang mau membangun value mereka, mau improve segala talenta yang mereka miliki, maupun bagi mereka yang ingin berkembang bersama-sama dengan Ikatan Nyong Nona Manado. Jadi tujuan membangunnya, kami membangun platform ini untuk pemuda dan pemudi di Kota Manado ini untuk melahirkan generasi-generasi generasi-generasi baru yang mampu menjadi ikon Kota Manado, yang tentunya bisa mewarisi budaya Kota Manado maupun bisa mempromosikan bukan hanya wisata tapi juga budaya maupun keunggulan-keunggulan yang ada di Kota Manado. Iya, selain dari menjadi ikon Kota Manado, platform ini memberikan kesempatan apa gitu bagi masa depan para peserta yang mengikuti Nyong Nona Manado? Oke, baik. Di sini di Ikatan Nyong Nona Manado tentunya kami menyediakan atau kami bisa membantu setiap pemuda-pemudi di Kota Manado itu membangun relasi dengan pemerintah Kota Manado, sehingga lewat kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh Ikatan Nyong Nona Manado maupun pemerintah Kota Manado itu bisa menjadi bekal bagi mereka untuk mereka bisa pergunakan di masa depan mereka nanti. Iya, seperti contoh, ada banyak sekali Nyong dan Nona dari Ikatan Nyong Nona Manado itu yang saat ini sudah sukses, seperti Nona Megumi sendiri, salah satu juga bagian dari Ikatan Nyong Nona Manado yang saat ini sudah menjadi news anchor. Iya, begitu juga ada juga banyak sekali dari Ikatan Nyong Nona Manado itu yang dari mengikuti pemilihan ini mereka mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka sehingga mereka bisa sukses di bidang-bidang mereka. Ada yang mereka bisa berkarir menjadi artis, aktris, ada juga yang menjadi news anchor, ada yang kerja di perbankan, maupun ada juga yang mengepak sayapnya itu di tingkat nasional sampai internasional. Iya, baik, nanti kita pasti akan kembali untuk berbincang seputar pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara kita di bagian kedua perjalanan program Sapa Manado pagi ini. Tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa dalam mengajak generasi muda Kota Manado untuk berkarya ya. Nah, tadi Kak kita sudah berbincang mengenai gambaran umum pemilihan Nyong Nona Manado. Sekarang saya ingin tahu nih mengenai prosesnya. Tahapan seleksi, itu berbicara tahapan seleksi, ada berapa tahapan yang perlu dilewati itu Kak? Oke, baik. Untuk tahapan seleksinya itu dimulai dari yang tadi sempat saya mention, Big Audition yang dilakukan pada 3 Mei bulan ini. Itu tahapan seleksinya itu menyangkut interview awal, tes kesehatan, dan psikotes. Setelah itu, dari semua pendaftar yang mendaftar mengikuti pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026, kami menyaringnya menjadi 80 peserta. Dari 80 peserta itu yang ikut interview, kami saring lagi menjadi 11 pasang finalis Nyong Nona Manado. Dan ke-11 pasang finalis Nyong Nona Manado ini yang nantinya akan mewakili kecamatan masing-masing dalam kegiatan pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Oke, jadi dari Big Audition ini Kak interview ya? Iya, jadi ada pos-posnya? Iya, betul. Ada berapa pos itu Kak? Kalau waktu lalu itu ada 9 pos. Iya. Dan penilaian dari tiap pos itu bagaimana? Dari penilaian tiap pos itu tentunya kalau interview awal itu kan menyangkut lebih ke pribadi mereka. Tapi kami juga tetap melihat poin-poin inti penilaian untuk seleksi pemilihan Nyong Nona Manado. Seperti ada pos kesehatan gigi, ada pos kesehatan tubuh, pos bahasa Inggris, pos dari Dinas Pariwisata, yang kemarin itu mewakili Dinas Pariwisata itu dari sekretaris, dan juga ada
pos Ikatan Nyung Nona Manado, ada juga pos dari Panitia Pemilihan Nyung Nona Manado, dan sisanya itu ada pos dari Angkatan 2025, Nyung Nona Manado tahun 2025. Nah, mungkin Kak Brian juga bisa menginformasikan saudara di rumah untuk kriteria peserta yang diterima Nyong Nona Manado itu seperti apa, Kak? Oke, baik. Untuk kriterianya itu yang paling utama itu tentunya pemuda-pemudi yang pemuda-pemudi yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kami juga tidak menutup bagi mereka yang KTP-nya luar Manado untuk mendaftar. Jadi bagi pemuda-pemudi di kota Manado yang mereka berdomisili di Manado maupun di Sulawesi Utara yang mau join pemilihan Nyong Nona Manado itu bisa. Yang penting persyaratannya itu mereka warga negara Indonesia, KTP-nya tidak perlu dari kota Manado, bisa dari segala daerah, tetapi mereka berdomisili di kota Manado dan bisa bertugas selama 1 tahun ke depan. Kriteria yang lainnya itu tentunya tinggi badan, berat badan, dan berwawasan luas. Terus kriteria yang selanjutnya itu tentunya mereka menguasai isu-isu yang ada di kota Manado, knowledge mereka tentang kota Manado itu luas, perkembangan kota Manado itu mereka ikuti, dan tentunya kriteria selanjutnya itu mereka bisa bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selama kurang lebih 3 bulan ini. Iya, mengenai domisili ya Kak Iya. tadi. Jadi di pemilihan ini maupun pemilihan-pemilihan sebelumnya berarti ada beberapa peserta yang bukan merupakan warga negara Manado asli gitu ya Kak? Iya, betul sekali Megumi. Jadi kalau di pemilihan-pemilihan sebelumnya itu memang kriteria yang paling utamanya itu mereka harus memiliki KTP Manado atau mereka yang harus tinggal di kota Manado. Tapi berkembangnya zaman, kami mengikuti perkembangan zaman, kami memodifikasi persyaratan itu karena kami terbuka untuk semuanya itu seperti slogan Kota Manado Torang Semua Basudara. Jadi bagi mereka yang bukan KTP Manado bisa mendaftar. Dan pertanyaannya, apakah ada yang dari luar Manado itu mengikuti pemilihan ini dan jadi Nyong Nona Manado itu? Jawabannya ada. Dan contohnya itu di tahun lalu ada satu Nyong itu dia asalnya itu dari Kalimantan, tapi karena dia berkuliah di Manado, berdomisili di Manado selama kurang lebih 4 tahun ini, dia mengikuti pemilihan Nyong Nona Manado, dia siap untuk tanda tangan kontrak selama 1 tahun bertugas, dan pada pemilihan itu dia terpilih sebagai salah satu dari Nyong Manado. Oke, baik. Dan untuk tahun ini finalis sudah terpilih ya Kak? Iya, sudah terpilih. Ada berapa totalnya Kak? Total finalis tahun ini itu ada 11 pasang finalis mewakili 11 kecamatan yang ada di kota Manado. Oke, pembagian kecamatan itu seperti apa ya Kak? Untuk pembagian kecamatannya itu kan tidak semua kecamatan itu istilahnya pas seleksi lulus. Jadi bagi mereka yang berdomisili di luar Manado, kami membaginya itu untuk menempatkan mereka di kecamatan yang belum ada perwakilannya. Oke, terkait penilaian ini Kak, penilaian terbesar finalis ditentukan dari panitia. Iya, betul. Dan penilaian terbesar dari panitia untuk finalis itu mencangkup apa saja Kak? Kalau untuk penilaian tentunya kami tetap berpegang ke prinsip pemilihan-pemilihan yang ada di Sulawesi Utara maupun di tingkat nasional, yaitu mereka harus memiliki 4B, Brain, Beauty, Behavior, and Brave. Dan tentunya penilaian yang besar dari panitia itu konsisten mereka dan profesional mereka selama mengikuti kegiatan pemilihan Nyong Nona Manado, baik dari big audition, talent show, preliminary, prakarantina, karantina sampai malam finalnya nanti. Iya, jadi kalau mekanismenya itu kurang lebih penilaian terbesar itu dari panitia. 80% dari panitia, 20% itu nanti di malam final. Iya, dan sebenarnya apa sih Kak yang paling dicari dari Nyong dan Nona Manado ini? Yang kami cari tentunya Nyong Nona Manado yang bertanggung jawab.
yang bisa menjalankan tugas mereka selama 1 tahun dan tentunya bisa merepresentasikan Kota Manado sebagai wajah Kota Manado kepada turis-turis yang akan datang maupun bagi mereka yang berkomitmen ingin mengembangkan talenta yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki. Dan kami mencari Nyong Nona Manado yang tentunya siap untuk menjalankan tugas ini. Mereka yang siap ketika diwawancara mereka siap untuk menjawab, ketika disuruh untuk bertugas mereka siap, dan kami tentunya mencari Nyong Nona Manado yang memiliki integritas tinggi untuk kedepannya bisa menjadi wajah Kota Manado. Oke, baik saudara, setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai harapan dan dampak dari ajang ini bagi generasi muda Kota Manado. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Kita berada di segmen terakhir, saudara, Sapa Manado pagi ini. Masih bersama dengan narasumber kita, Brian Kirel Sundalangi SH, selaku Ketua Panitia Pemilihan Nyong Nona Manado 2026. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas terkait refleksi ataupun harapan terhadap pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026. Dari Brian sendiri, apa harapan terbesar untuk Nyong Nona Manado tahun ini? Oke, dari saya pribadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026, harapan saya pemilihan ini kami bisa melahirkan pemuda-pemudi Nyong Nona Manado yang bisa mempresentasikan Kota Manado bukan hanya di tingkat kabupaten kota, tapi bisa juga mereka bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan saya berharap kalau bisa sampai di tingkat internasional. Iya, dan dari Brian sendiri, apakah nanti akan ada inovasi ataupun program baru yang ingin dikembangkan untuk ajang ini? Kalau berbicara soal program, kami tetap memiliki program tersendiri yang akan kami buat untuk membantu mengembangkan program-program yang ada di Kota Manado yang dijalankan oleh pemerintah Kota Manado. Tapi kami juga akan tetap terus berusaha untuk menjadi bagian membantu program-program pemerintah Kota Manado dalam pengembangan di pemerintah Kota Manado. Dan program yang akan kami lakukan ketika pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2026 selesai dan terpilihnya Nyong dan Nona Manado tahun 2026, tentunya kami akan tetap terus menjadi duta wisata yang akan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Manado. Dan program kami akan menjadi salah satu tour guide bagi turis-turis yang datang di Kota Manado, karena saat ini sudah banyak sekali turis Cina maupun turis Korea yang datang ke Kota Manado, dan tentunya kami mau untuk kami bisa menjadi representasi, kami mempromosikan wisata maupun keunggulan-keunggulan yang ada di Kota Manado. Sejauh ini dan juga ditambah dengan tahun-tahun sebelumnya, Kak, bagaimana mengenai respon masyarakat mengenai pemilihan Nyong Nona Manado ini? Oke, baik. Respon dari masyarakat sendiri itu, masyarakat tentunya sangat welcome dengan pemilihan ini. Masyarakat juga terus mendukung pemilihan ini, sehingga pemilihan ini menjadi salah satu pemilihan yang memiliki standar bagi pemilihan-pemilihan yang ada di Sulawesi Utara. Dan tentunya respon masyarakat itu, kami juga memiliki program di mana kami turun langsung ke masyarakat, dan masyarakat langsung merasakan dampak dari pemilihan ini, dampak yang kami berikan bagi masyarakat, dan dukungan kepada kami itu sangat luar biasa. Sampai istilahnya kalau istilahnya ketemu di jalan, masyarakat pasti lihat selempang Nyong Nona Manado pasti bangga, wah Kota Manado itu punya Nyong Nona Manado yang kalau dalam bahasa Manado itu fasung-fasung atau ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya. Dari selama mempersiapkan ajang ini, dari Brian pribadi, apakah ada hal paling berkesan gitu dalam mempersiapkan ajang ini? Oke, mempersiapkan ajang ini, kebetulan saya sudah 3 tahun dengan ini menjadi panitia pemilihan Nyong Nona Manado, dan pada tahun ini saya dipercayakan menjadi panitia pemilihan Nyong Nona Manado. Tentunya kebanggaan tersendiri bagi saya karena dipercayakan Ikatan Nyong Nona Manado untuk mengemban suatu tugas tanggung jawab yang sangat besar ini. Tapi dari saya pribadi,
Kebanggaan saya tentunya saya bangga karena saya bisa langsung melihat semua finalis-finalis ini bersaing dan saya bisa melihat antusias dari pemuda-pemudi yang ada di Kota Manado ini yang mau join pemilihan ini, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena lewat ini juga saya bisa dikenal, dan lewat kepercayaan ini saya juga bisa terus mengembangkan talenta dalam diri saya. Nah, Ikatan Nyong Nona Manado bersinergi dengan pemerintah Kota Manado. Iya, Ya, benar. bagaimana penjembatan komunikasi antara ikatan dan juga pemerintah? Oke, baik. Pemerintah Kota Manado tentunya tetap terus membantu kami. Komunikasi dengan kami itu sangat lancar karena sebagai informasi juga, Ibu Wali Kota itu merupakan bagian dari Ikatan Nyong Nona Manado. Jadi lewat Ibu Wali Kota kami bisa langsung audiensi dengan pemerintah Kota Manado, begitu juga dengan Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango, dan Bapak Wakil Wali Kota Dr. Richard Swalang tetap terus membantu kami dalam menjembatani kami untuk kami bisa mensukseskan bersama-sama program kami bersama, dan komunikasi antara Ikatan Nyong Nona Manado dan juga pemerintah Kota Manado sampai sekarang ini tentunya baik-baik saja, dan support dari pemerintah Kota Manado untuk Ikatan Nyong Nona Manado juga luar biasa. Luar biasa ya, Kak, pemerintah mensupport Ikatan Nyong Nona Manado. Iya, benar. Dan untuk ajang ini sendiri, selain menjadi ikon, duta wisata, duta kepemudaan juga, bagaimana mereka memberikan dampak yang nyata, yang dirasakan langsung di lapangan oleh masyarakat Kota Manado? Oke. Tentunya dampak yang mereka berikan itu lewat program-program yang nantinya mereka akan jalankan. Kalau kita melihat sebelumnya, Nyong Nona Manado itu memiliki banyak sekali program yang turun langsung ke lapangan untuk masyarakat yang ada di Kota Manado. Salah satu contoh dampak yang Ikatan Nyong Nona Manado berikan itu mereka terjun langsung ke Panti Werda untuk membantu mereka memberikan bantuan sosial, dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado, mereka turun lapangan langsung untuk membangun semangat bagi masyarakat. Tentunya salah satu contoh seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka terjun ke Panti Werda, membangun semangat lagi bagi oma-oma dan opa-opa di Kota Manado untuk melihat bahwa Kota Manado itu adalah kota yang luar biasa. Iya, nah sebelum saya closing mungkin ada sedikit pesan untuk anak muda terlebih khusus di Kota Manado yang ingin berkembang lewat ajang ini. Mungkin bisa disampaikan. Oke. Bagi pemuda maupun pemudi generasi muda yang ada di Kota Manado yang mau join Ikatan Nyong Nona Manado, mari bersama-sama kami membuka platform ini bagi pemuda-pemudi yang mau berkembang, yang mau membangun value bersama-sama dengan kami, dan tentunya kami menyediakan platform ini bagi kalian yang mau menjadi wajah atau ikon Kota Manado, yang mampu mempresentasikan Kota Manado itu sendiri. Bersama-sama dengan Ikatan Nyong Nona Manado, mari bersama-sama kita berkembang. Ya, terima kasih Brian untuk waktunya dan Terima kehadirannya kasih. pagi ini. Semoga pemilihan Nyong Nona Manado 2026 bisa berjalan dengan lancar. Siap. Saya Megumi Suma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, selamat pagi dan sampai jumpa.